VOA This Morning. Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini menjelang weekend. Live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Dalam edisi hari Jumat tanggal 27 September kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas memberikan pidato yang menggugah dalam sidang Majelis Umum PBB di New York. Lan narhal. Seperti apa ancaman reklamasi pesisir Surabaya bagi para nelayan dan lingkungan? Di sini juga sama dengan membunuh mata pencarian teman-teman nelayan di Surabaya dan daerah-daerah lainnya. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meredupkan harapan tercapainya gencatan senjata dengan mengatakan pada Kamis bahwa Israel berencana terus menyerang Hizbullah dengan kekuatan penuh dan tidak akan berhenti hingga seluruh tujuannya tercapai. Netanyahu mengatakan hal itu saat mendarat di New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB di tengah tekanan dari pejabat Amerika Serikat dan Eropa untuk menerapkan jeda pertempuran selama 21 hari antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon untuk memberi kesempatan negosiasi. Netanyahu mengatakan kami tidak akan berhenti sampai kami mencapai seluruh tujuan kami, terutama mengembalikan warga di wilayah utara Israel secara aman ke rumah-rumah mereka, ungkapnya. Para pemimpin Israel mengatakan mereka bertekad menghentikan serangan lintas perbatasan selama lebih dari 11 bulan terakhir yang dilakukan Hizbullah kepada Israel yang telah memaksa puluhan ribu warga Israel mengungsi dari tempat tinggal mereka di sisi utara. Israel juga telah membahas kemungkinan untuk melakukan invasi darat ke Lebanon untuk mendesak kelompok militan itu menjauh dari wilayah perbatasan. Otoritas kesehatan di jalur Gaza mengebumikan mayat 88 warga Palestina dalam sebuah kuburan massal pada hari Kamis setelah jasad-jasad itu dikembalikan dari Israel sehari sebelumnya. Sebuah bulldozer menggali parit di salah satu lahan pemakaman di Khan Yunis sebelum membaringkan semua jenazah yang masing-masing dibungkus kantong plastik biru dan menimbunnya dengan pasir. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengecam apa yang disebutnya sebagai cara Israel yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak bermoral dalam menangani jasad-jasad tersebut. Kementerian mengatakan jasad-jasad itu dikembalikan dalam keadaan tertumpuk di dalam sebuah truk tanpa adanya informasi mengenai identitas mereka. Sepanjang serangan Israel di Gaza, tentara telah menggali banyak makam dan kuburan massal impromptu di berbagai rumah sakit yang menampung jasad warga Palestina yang tewas terbunuh dalam serangan ke fasilitas-fasilitas tersebut. Militer Israel pun membawa sejumlah mayat yang tidak diketahui jumlahnya ke Israel dengan alasan untuk mencari jasad sandera Israel maupun militan Hamas. Kremlin pada Kamis menyatakan doktrin nuklir terbaru yang memungkinkan Moskow untuk menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir harus dilihat sebagai peringatan bagi Barat. Sebelumnya pada hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rencana untuk memperluas aturan penggunaan persenjataan nuklir yang memungkinkan negara itu melancarkan serangan balasan dengan nuklir jika terjadi serangan udara besar-besaran. Proposal tersebut juga akan memungkinkan Moskow merespons dengan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir jika mereka didukung oleh negara pemilik senjata nuklir. Sebuah referensi yang jelas untuk Ukraina dan para pendukungnya di Barat. Berikut pernyataan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях. Ini adalah sebuah sinyal yang memperingatkan negara-negara itu akan konsekuensinya jika mereka ikut menyerang negara kami dengan cara apapun, tidak harus nuklir, kata Peskov kepada para wartawan. Menanggapi pengumuman itu, warga Moskow pada Kamis mengutarakan kekhawatiran mereka. Proposal perubahan doktrin nuklir Rusia yang dapat disahkan sendiri oleh Putin disampaikan setelah Ukraina meminta izin dari sekutu-sekutu baratnya untuk menggunakan persenjataan presisi jarak jauh untuk menyerang target-target jauh di dalam wilayah Rusia yang sejauh ini tidak berhasil.
Kita beralih ke Amerika Serikat. Sejumlah jaksa Amerika Serikat pada Kamis mendakwa wali kota New York Eric Adams dengan tuduhan menerima sumbangan kampanye ilegal dan perjalanan mewah dari warga negara Turki yang berusaha memengaruhinya, mengakhiri penyelidikan yang telah membuat pemerintahan kota terbesar di Amerika itu kacau balau. Dalam dakwaan setebal 57 halaman, jaksa merinci dugaan skema yang dimulai sejak tahun 2014 yang membantu menanggung biaya kampanye wali kota Adams pada tahun 2021 dan menghujaninya dengan berbagai penginapan gratis di hotel-hotel mewah dan jamuan di restoran-restoran kelas atas. Sebagai imbalannya, Adams menekan sejumlah pejabat kota untuk membebaskan kewajiban inspeksi keselamatan dan mengizinkan gedung konsulat Turki setinggi 36 lantai untuk dibuka, kata para jaksa. Pejabat dari Partai Demokrat itu dijerat dengan 5 dakwaan kejahatan, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan dengan menggunakan medium telekomunikasi. Adams yang berusia 64 tahun menyangkal tuduhan-tuduhan itu. Kementerian Luar Negeri Turki, kantor kepresidenan maupun kedutaan besarnya di Washington DC tidak segera memberi tanggapan. Sementara itu, pemimpin Haiti Edgar Leblanc Fils mengatakan di hadapan Majelis Umum PBB pada Kamis bahwa ia mendukung misi perdamaian PBB untuk memerangi kekerasan geng yang masih membuat pihak berwenang di Haiti kewalahan. Amerika Serikat mengusulkan misi perdamaian PBB awal bulan ini sebagai cara untuk mengamankan lebih banyak sumber daya bagi misi PBB pimpinan Kenya yang disebut para pejabat kekurangan personel dan dana. Pada Rabu, Fils bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan sejumlah pejabat lain untuk membahas kondisi misi yang dimulai ketika kontingen pertama kepolisian Kenya tiba di Haiti akhir Juni lalu. Demikian berita dunia VOA Washington. Masih di VOA This Morning, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas memberikan pidato yang menggugah dalam sidang Majelis Umum PBB di New York hari Kamis. Disusul beberapa pemimpin lain dan sidang khusus pun membahas situasi mencemaskan di Lebanon. Langsung kita temui wartawan VOA di New York saat ini, Taris Hirziman. Selamat pagi pendengar. Benar sekali Rifan, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas memulai pidatonya di podium dengan satu kalimat menyentak, "Kami tidak akan pergi." Merujuk tekad warga Palestina untuk tidak meninggalkan wilayah itu sejengkal pun. Ia mengulangi kalimat itu 3 kali. Lan narhal. Lan narhal. Lan narhal. Kalimat itu disambut tepuk tangan hadirin. Sebagian pemimpin dan pejabat tinggi yang hadir bahkan berdiri tanda hormat. Palestina watanuna. Wahai ardu abaina wa ajdadina. Palestina adalah tanah air kami, tanah ayah kami, kakek moyang kami. Tanah itu akan tetap menjadi milik kami. Yang harus pergi meninggalkan tanah itu adalah perampas yang mendudukinya. Kemudian Abbas menyatir pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan Kongres Amerika bulan Juli lalu, ketika mengatakan bahwa tentara Israel tidak membunuh satupun warga sipil di Gaza. Jadi siapa yang membunuh lebih dari 15.000 anak-anak, sebagian dari 40.000 orang yang tewas di Gaza? Jumlah korban tewas yang sama adalah perempuan dan lansia. Dan siapa yang masih terus membunuh mereka? Demi Allah, saya meminta Anda menjawabnya. Pendengar, selanjutnya Abbas menyampaikan harapannya bagi Gaza dan tepi barat. Diawali dengan gencatan senjata yang komprehensif dan permanen di Gaza. Dan diakhirinya agresi militer serta serangan oleh pemukim teroris di tepi barat dan Yerusalem Timur. Dilanjutkan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan yang terorganisir dalam jumlah yang cukup. Target ketiga adalah penarikan mundur Israel sepenuhnya dari jalur Gaza. Abbas menegaskan bahwa rakyat Palestina menolak pembentukan zona penyangga atau mengambil bagian apapun dari Gaza. Gaza hanya 7 km kali 40 km dan Israel ingin memotongnya. Itu adalah sepotong di sini dan sepotong di sana. Kami tidak ingin membiarkan 1 cm pun dari Gaza diambil Israel. Kami menuntut dihentikannya pemindahan paksa baik di dalam jalur Gaza maupun di luar jalur Gaza. Kami menuntut kembalinya mereka yang terusir ke rumah-rumah mereka atau memiliki dan mendapatkan tempat tinggal yang disediakan untuk mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru akan menyampaikan pandangannya di sidang Majelis Umum PBB pada hari Jumat.
Sepanjang hari Kamis, juru bicara pemerintah David Mencer dan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, lebih bicara tentang tanggapan yang diambil pemerintah mereka terhadap kelompok militan Hizbullah di Lebanon. Tidak ada gencatan senjata. Kami akan menang untuk mengubah situasi saat ini. Kami telah menunggu dan kami telah berkoordinasi antar front. Sebagaimana yang dikhawatirkan banyak kalangan, perang Israel-Hamas di Gaza mulai meluas setelah menimbulkan dampak di kota pelabuhan Hodeida, Yaman pada akhir Juli lalu. Kini konflik meluas ke Lebanon Selatan. Saya Tarsir Ziman melaporkan dari markas besar PBB di New York, kembali ke studio di Washington DC. Sementara para pemimpin dunia berkumpul pada acara tahunan Majelis Umum PBB di New York pekan ini, organisasi amal Oxfam mengatakan mereka dilemahkan oleh apa yang disebutnya sebagai oligarki global, alias kalangan super kaya yang memegang kendali atas ekonomi global. Organisasi ini menuduh kalangan tersebut memperburuk masalah-masalah seperti ketimpangan yang ekstrim dan perubahan iklim. Berikut laporan wartawan VOA Henry Ridgwell disampaikan Utami Husin. Majelis Umum PBB bertujuan menyediakan platform yang setara bagi para pemimpin untuk membahas isu-isu dunia yang paling mendesak, seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Tetapi laporan baru dari organisasi amal Oxfam mengatakan pertemuan tahunan itu dibayangi oleh apa yang disebutnya dengan istilah oligarki global, yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar dan super kaya. Nabil Ahmed adalah Direktur Ekonomi dan Keadilan Rasial Oxfam Amerika. Katanya, mereka membentuk aturan-aturan yang menguntungkan mereka. Mereka melakukannya dengan mengorbankan orang-orang biasa. Dan itu pada gilirannya menyulut ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara. Oxfam mengatakan kita hidup dalam era ketimpangan global yang ekstrim, di mana 1% orang terkaya di dunia menguasai kekayaan lebih banyak daripada 95% umat manusia lainnya. Brasil yang sekarang ini mendapat giliran sebagai Presiden G20 ingin menetapkan pajak minimum 2% terhadap para miliarder terkaya dunia. Rencana ini didukung oleh para anggota G20. Namun Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengemukakan tentangan Amerika Juli lalu. Katanya, tax policy is very difficult to coordinate. Kebijakan pajak sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global. Dan kami tidak melihat ada kebutuhan atau benar-benar berpikir ini perlu untuk mencoba merundingkan kesepakatan global mengenai itu. Kami pikir semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif. Oxfam mengatakan pendapatan dari pajak di negara-negara berkembang semakin banyak digunakan untuk membayar utang ke kreditor swasta. Organisasi itu juga menuduh perusahaan-perusahaan farmasi besar membentuk aturan terkait hak atas kekayaan intelektual yang menguntungkan para pemegang saham mereka. Oxfam mengatakan ini artinya negara-negara miskin harus berjuang untuk mengakses vaksin virus corona, meskipun miliaran dolar dana pemerintah digunakan untuk mengembangkannya. Menanggapi VOA, Pfizer mengatakan perusahaan farmasi itu telah menawarkan vaksin virus corona secara gratis kepada negara-negara miskin. Pemimpin Pfizer juga memperingatkan bahwa hilangnya hak atas kekayaan intelektual akan menyurutkan keinginan pihak lain untuk mengambil risiko finansial besar dalam mengembangkan vaksin tersebut. Demikian info hari ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Pesisir timur Surabaya akan direklamasi setelah pemerintah pusat menetapkan kawasan itu sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Rencana membuat 4 pulau baru di timur pantai Kenjeran ini menuai penolakan dari masyarakat nelayan yang merasa mata pencaharian dan lingkungan tempat tinggalnya terancam. Petrus Rizky melaporkan. Rencana reklamasi kawasan pantai timur Surabaya memunculkan kekhawatiran warga, khususnya nelayan yang tinggal di sekitar pantai Kenjeran. Reklamasi di area seluas 1.085 hektar ini akan memunculkan 4 pulau baru dan akan dilakukan secara bertahap hingga 20 tahun ke depan. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Jawa Timur, Misbahul Munir, mengatakan akan ada 12 kampung nelayan yang terdampak oleh reklamasi ini. Reklamasi ini memang muncul setelah pengajuan secara privat ya. Munir menambahkan, baik warga yang berprofesi sebagai nelayan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar pantai Kenjeran, terutama pedagang kaki lima hingga pelaku usaha di bidang perikanan akan terdampak reklamasi ini. Nelayan dari Nambangan, Ahmad Sukron, menyebut PSN merupakan upaya dan rencana jahat pemerintah bersama investor yang tidak hanya menimbun laut tapi juga mengeruk pasir laut dari kawasan lain. Kalau
PSN ini dilakukan oleh pemerintah dan para investor terkait, di sini juga sama dengan membunuh mata pencarian teman-teman nelayan di Surabaya dan daerah-daerah lainnya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Jawa Timur Wahyu Eka Setiawan mengatakan aktivitas reklamasi akan menghilangkan kampung-kampung nelayan yang ada di pesisir timur Surabaya. Karena kawasan-kawasan ini adalah kawasan yang tidak menerima kawasan yang dianggap kumuh, tentu akan dipinggirkan pelan-pelan. Manajer kampanye pesisir laut dan pulau kecil Walhi Nasional Farid Ridwanuddin mengatakan masyarakat pesisir sudah sejak awal menjadi korban akibat perubahan iklim saat ini. Pemerintah dengan mudah saja kasih itu label PSN, jadi ada kemasan di situ kepentingan publik, ada kemasan proyek strategis, tapi kita nggak pernah tahu ini strategis untuk siapa. Akademisi dari Departemen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Igusti Agung Madewardana mengatakan reklamasi pesisir timur Surabaya yang masuk PSN tidak lepas dari adanya unsur kuasa yang secara aktif maupun pasif memaksa warga memberikan persetujuan atas proyek itu. PSN merupakan proyek yang istimewa di pemerintahan Joko Widodo hari ini, tidak hanya dalam konteks perizinan tapi juga non-perizinan, termasuk di dalamnya ada jaminan politik bahwa ketika sebuah proyek dinyatakan masuk dalam list PSN maka dia dijamin secara politik akan dilanjutkan oleh administrasi atau pemerintahan sesudahnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proyek reklamasi merupakan usulan dari pusat tanpa campur tangan pemerintah daerah. Meski menyebut ini sebagai proyek nasional, Eri mengaku sempat berpesan agar kehidupan nelayan tidak sampai terganggu. Reklamasi bertajuk Surabaya Waterfront Line ini dikerjakan oleh investor PT Gerating Jaya yang juga pengembang kawasan wisata Pantai Ken Park di Kenjeran, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.